Selamat pagi, Bung Nimrod. Bung tolong menjelaskan tempat ini di mana, kemudian kampung-kampung di sana, dari kampung itu sampai kampung itu dijelaskan. Kira-kira dari tempat yang kita ada ini sampai ke kampung-kampung itu membutuhkan waktu berapa jam, atau membutuhkan hari atau jam. Dan di sini nama tempatnya apa? Ya baik, saya akan menjelaskan tempat yang sekarang sementara kita ada di sini, tempat istirahat yang baik, namanya di Ombomiam, dan ini salah satu tempat istirahat dari Kampung Sukalimi naik ke sini, kemudian untuk menuju ke Pandara Salema di bawah, kemudian kampung yang sudah disebutkan dari Pandara ini ke Poholangken mungkin membutuhkan 1 jam. Kampung Poholangken adalah yang sebelah ini di bawah. Kemudian Kampung Panal tidak kelihatan, hanya kelihatan bandara sedikit saja. Kampung Panal sebelah Kampung Sali, kemudian di Sali di bawahnya Panggema, tempat misionaris pertama kali bawa Injil di tempat itu. Kemudian dari Panggema ke Kampung yang itu, yang putih-putih. kebun yang ini, Kampung itu. kampung yang putih-putih ini namanya Kampung Kolu. Kampung Kolu termasuk dalam distrik Panggema. Kemudian Kampung Panal, Sali, Poholangken masuk dalam distrik Bulare, Kabupaten Yarimo, dan Panggema dan Kolu adalah bagian dari Kabupaten Yahukimo, dan ini merupakan tempat perbatasan antara Kabupaten Yalimo dan Kabupaten Yahukimo. Kira-kira dibatasi dengan kali apa? Berbatasan dengan Kabupaten Yalimo dengan Kabupaten Yahukimo dibatasi dengan Kali Ponteng, dan Kali Ponteng ada di bawah. Ada jurang terjang yang kedalaman ini. Iya, ini ada loncor-loncor, coba kita ada kelihatan, itulah Kali Ponteng. Kemudian ini ada Kampung Sukalemi. Ini kita dua punya kampung, dan tempat ini merupakan salah satu tempat di tengah pulau, sebelah Kali Yahuli. Kemudian sebelah bagian sini ada 2 kali besar, yaitu Ponteng dengan Sibi, dan di tengah-tengahnya ada Kampung Sukalemi, dan itu merupakan kampung di tengah pulau. Kemudian kalau dari Sukalemi naik ke sini membutuhkan waktu 1,5 jam begitu. Mungkin itu penjelasan singkat. Terima kasih. Terima kasih. Daerah-daerah yang kampung-kampung yang disebutkan merupakan kampung yang secara garis besar suku Yali. Jurang di bagian sebelah itu adalah Kali Yahuli. Dari Kali Yahuli itu, dari ke kampung sebelah, dia masuk di suku Mek. Dan Kali Yahuli sebelah sini semua masuk di suku Yali. Suku Yali pada umumnya kehidupannya hidup dengan makanan dari hasil alam dan selalu berkebun. Yang kelihatan coklat-coklat itu adalah kebun-kebun yang baru buka, belum ditanam sehingga tidak kelihatan hijau. Dan ada satu kebun di bawah ini. Kebun di bawah ini milik masyarakat Salema, sedangkan ada 2 kebun di sana milik masyarakat Kampung Poholangken. Sedangkan dari jurang itu ke sebelah itu
milik masyarakat Kolu, tapi ada sebagian masyarakat ada di bagian situ. Kelihatan coklat itu berapa meter ke dalam di kaki gunung itu, kaki bukit, ada satu kampung. Kemungkinan besar berapa kebun itu dibuat dari orang kampung itu. Kemudian ada lapangan terbang di sana, Panggema. Jadi kehidupan orang Jali selalu hidup dengan makanan pokok ubi atau yang dikenal dengan petatas. Semua kelihatan biru-biru itu adalah kebun-kebun. Kelihatan biru karena belum ditanam dan tanamannya belum tumbuh. Jadi kalau kelihatan kebun-kebun sudah biru begini, biasanya kampung tersebut mengalami kelaparan, sehingga masyarakat harus membuka kebun baru supaya menolong kehidupan. Di sekitar sini tidak ada kebun-kebun yang sudah kelihatan hijau. Kemungkinan ini kampung ini masih ada dalam keadaan lapar, sehingga ini pemerintah sulit menjangkau daerah ini karena daerah ini dari setiap ibu kota mau sampai ke kampung-kampung ini harus melalui udara dan jalan darat. Jalan darat melewati gunung-gunung yang tinggi di bagian belakang sana yang sudah menutupi awan-awan. Kira-kira kalau dari arah situ ke kota Wamena, Kabupaten Jaya Wijaya dalam waktu 2-3 hari. Dari kelihatan awan-awan di sana sampai ke belakang sana itu bagian Kabupaten Jaya Wijaya. Kalau bagian sebelah sini lagi dia masuk ke Kabupaten Yahukim. Sedangkan bagian sini sudah dijelaskan sebelumnya, ini Kabupaten Yalimo. Dari Kampung Pengelanggan ke sana ada Kampung Langam, Kampung Sali. Kedua kampung itu memiliki lapangan terbang. Lapangan terbang ini pesawat biasanya masuk orang yang sudah chartes. Kalau Panggema sana karena lapangan terbangnya milik gereja, biasanya dari bagian gereja membuat jadwal kemudian dibagi ke jadwal-jadwal. Ada satu lapangan terbang lagi di sana namanya Hilarik Tanggiam. Kemudian ada lapangan terbang lagi di sana Hilariki. Selanjutnya ke sana lagi ke belakang Hilariki ke sana itu ada Anggruk, dan ke sana lagi Pasigni, terus di sebelah lagi ada Wandiok, dan selanjutnya ke sana itu daerah Wali, dan selanjutnya ke sana tidak tahu. Oke, sekarang kami akan kembali ke lapangan terbang Salema. Kami akan mengikuti jalan ini. Silakan ikuti video perjalanan kami ke lapangan terbang Salema. Kira-kira dari sini ke lapangan terbang Salema 40 meter. Oke, silakan mengikuti kami. Ya, daerah ini batunya tidak ada, tapi akar-akar pohon-pohon besar ini terlalu banyak. Tapi untuk masyarakat sendiri sudah hidup seperti biasa, sehingga biar jalan kaki kosong pun tetap tiba tanpa kena sesuatu. Tapi kalau orang yang pulang dari kota bagaimana? Kalau orang yang dari kota pulang biasanya karena kebiasaan tinggal di kota,
sehingga sulit. Ya, ini sedikit ada batu karena dari badan jalan ini ada mata air. Ini kami jalan turun. Kalau ada kayu-kayu begini dengan parang atau kampak, membuat petak-petak untuk orang mudah injak. Daerah ini daerah suhu sehingga sekalipun panas tapi tetap saja masih dingin. Ini tanah lumpur. Tanah lumpur ini. Tanah lumpur. Nah, itu ada masyarakat ada berdiri di lapangan. Tadi kami dari Sentani mendarat di situ. Ya, ini akar kayu besar pohon besi yang sudah ditebang. Kita harus melewatinya hati-hati. Kalau tidak hati-hati maka jatuh. Nah, ini lapangan bagian kepala. Nah, ini kita sudah tiba. Kita sudah tiba. Itu lapangan terbangnya itu. Lapangan terbang Salema. Tidak terlalu panjang. Di sana ada satu kampung tapi masih ditutupi dengan awan. Namanya Pami. Kalau dari Pami lagi ke selanjutnya ke sana seorang, terus selanjutnya lagi ke sana itu Welarek. Nah, ini Salema. Dari lapangan sini turun, ini jalan turun. Kalau tanah sudah basah itu hati-hati karena licin. Ini tanah merah. Ini seng-seng sudah kelihatan di bawah. Baru di sana gunung apa? Selebi. Di sana salah satu gunung terbesar di bagian wilayah Salema. Namanya? Gunung Selebi. Gunung Selebi. Di tempat itu masyarakat Kampung Salema Pami biasa berburu di siang hari maupun di malam hari. Dan dong biasanya bermalam untuk ini berburu. Pakai seker. Salema ini baru terbuka sehingga hutan masih utuh. Hutan masih utuh. Itu pohon-pohon saja sudah tua.